Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya di program Inspirasi Bulan Suci Menuju Jalan Ilahi di hari ke-7 di bulan Ramadan ini. Semoga kita masih dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya, dan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan, ya mungkin pertanyaan ini menghampiri kita semua, yaitu kenapa kita beriman? Apa alasan kita beriman? Apa yang menjadikan kita masih beriman sampai saat ini? Yang menjadikan kita masih yakin kepada ajaran Islam ini? Yang menjadikan kita masih beriman kepada Allah dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan As-Sunnah? Apa yang membuat kita masih beriman sampai hari ini? Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dimuliakan Allah, kalau kita hidup pada zaman Nabi Nuh, mungkin kita beriman setelah melihat hujan besar dan banjir besar, lalu kita ikut ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, mungkin kita beriman setelah kita melihat bagaimana tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, atau bagaimana tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Kita beriman setelah melihat mujizat yang nyata di depan mata kita. Kalau kita hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, mungkin kita baru beriman setelah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang membuat kita beriman sekarang? Sementara kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita beriman? Apa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dimuliakan Allah, inilah bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya, mukjizat hanya bisa dilihat ketika nabinya masih hidup. Adapun generasi setelahnya, mereka hanya mendapatkan kisah cerita dari mukjizat itu. Sedangkan kita umat Islam, mukjizat kita abadi. Mukjizat kita disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di masa ketika beliau masih hidup dan masih terus ada sampai kita saat ini. Apa mukjizat itu? Tidak lain, tidak bukan, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, kitab suci. Ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itulah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Dan sampai sekarang mukjizat tersebut masih ada di depan kita, di hadapan kita, masih kita baca setiap hari. Itulah mukjizat yang abadi dan tidak lekang oleh zaman. Dan mukjizat ini tidak bisa ditiru. Al-Quran tidak pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'duhum ala ba'din zahira. Katakanlah, andai kata seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan, membuat, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka sekali-kali tidak dapat mendatangkan yang semisal dengan Quran, walaupun satu sama lain mereka bahu-membahu untuk membantu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini adalah ayat di mana Al-Quran memberikan tantangan kepada umat manusia untuk menandingi Al-Quran. Tetapi tidak ada satupun, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yang dapat membuat satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Al-Quran abadi dan terjaga sampai sekarang. Tidak ada yang membuat tiruan satu orang pun di dunia ini dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menandingi. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Dan kemukjizatan yang paling inti dari Al-Quran adalah ada pada sisi bahasanya. Selain tentu saja isinya, di mana isinya tidak bisa ditandingi dari segi keindahan bahasa, dari segi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, pesan-pesan, pesan keimanan, ya, tentang hal-hal gaib, hukum-hukum, tidak ada yang bisa menandingi. Inilah mukjizat kita. Nah, terkadang kita lupa
terkadang kita melalaikan hal ini. Kita membaca Quran. Di bulan Ramadan ini kita berbanyak membaca Quran hanya untuk meraih target saja. Hanya untuk menyelesaikan sekian juz, hanya untuk bisa menghatamkan sekian kali di bulan Ramadan ini. Ini tidak salah. Tetapi hendaknya kita manfaatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran untuk menghayati dan merasakan mukjizat Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini sebagai kitab suci memberi efek di dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka bagaimana kita bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk kalau kita hanya berhenti pada sekedar membaca, tidak menghayati, tidak mentadaburi, tidak menggali kemujizatan Al-Quran? Maka mari di bulan Ramadan ini, selain kita memperbanyak membaca Quran, mari kita mulai ya, untuk mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, sehingga kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan arahan dan petunjuk Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.